نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan dari tafsir surah An-Nazi'at. Kita pada ayat yang ke-15. Qala Allah Ta'ala, hal ataka hadithu Musa? Apakah telah datang kepadamu kisah mengenai Musa? Idh nadahu rabbuhu bil wadi al-muqaddasi Tuwa. Ketika Rabbnya memanggilnya di lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Musa, idhhab, pergilah engkau ila fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun, innahu tagha, karena sesungguhnya Fir'aun benar-benar orang yang melampaui batas. Bunyi apa? Hah? Mik. Ini ya. Bukan ini berarti. Suara kalian itu. Ini. Kipasnya berarti ya. Insyaallah. Kita lanjutkan. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah, ya, katakanlah kepada Fir'aun tersebut, maukah engkau menempuh jalan? Hal laka ila an tazakka. Maukah engkau menempuh jalan sehingga engkau bisa yakni mensucikan dirimu dari dosa-dosa yang selama ini kau lakukan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sehingga aku pun bisa memberikan bimbingan kepadamu menuju Rabbmu dan kau pun takut kepadanya. Fa'arahul ayatul kubra, maka Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakannya dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya.
Tsumma adbara yas'a, kemudian dia pun berbalik badan dan menghindar dari Nabi Musa. Fahasyara fanada, sambil dia menyeru dan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ya, dia mengatakan justru aku adalah Rabb, aku adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab ya yang sangat dahsyat di dunia dan di akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya perkara tersebut terdapat pelajaran bagi siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an 'abdihi wa rasulihi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hamba Allah Rasulullah Musa alaihi salam. Annahu ibta'athahu ila Fir'aun, bahwasanya beliau diutus kepada Fir'aun. Beliau diutus kepada Fir'aun wa ayyadahu bil mu'jizat, dan Allah Subhanahu wa taala memperkuatnya dengan diberikan berbagai macam mukjizat. Wa ma'a hadza istamarra ala kufrihi wa tughyani. Tetapi bersamaan dengan itu Firaun tetap memilih untuk kufur kepada Allah, tetap bertindak melampaui batas-batasnya. Hatta akhadahu Allah akhda azizin muqtadir. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia ya dengan siksa yang sangat dahsyat yang menunjukkan Allah adalah Maha Perkasa dan Maha mampu melakukan segalanya. Wa kadzalika, dan demikian pula aqibatu man khalafaka wa kadzdzaba bima ji'ta bih. Demikian pula orang-orang yang menyelisihimu wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang kau datang dengannya. Walihada qala bi akhir qissah, oleh karena itu Allah berfirman di akhir kisah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Musa ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini kita ketahui bahwasanya yang namanya nabi dan rasul ikhwan fillah azakumullah, walaupun mereka diutus kepada kaumnya secara khusus, yaitu Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, tapi bukan berarti ya tidak amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa yang dihadapannya berupa kemungkaran. Ya. Karena Nabi Musa dan Fir'aun beda kaum. Tetapi subhanallah, Nabi Musa ya, diperintahkan Allah untuk mengingatkan Fir'aun juga, walaupun bukan dari kaumnya. Dikarenakan tidaklah seorang nabi pun melihat kemungkaran pasti dia akan mengingkarinya. Ini adalah sebuah kaidah. Faqauluhu hal ataka hadithu Musa, maka firman Allah Ta'ala, tidakkah datang kepadamu atau apakah telah datang kepadamu cerita mengenai Nabi Musa? Ai hal sami'ta bi khabari, apakah engkau telah mendengar khabar daripada Nabi Musa? Sudahkah engkau dengar? Idnadahu rabbuh, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, ay kallamahu nidaan, yaitu kallamahu mengajak bicara dengan seruan. Ini dipertegas karena ini prinsip ahli sunnah. Ya, prinsip ahlu sunnah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, memiliki sifat berbicara masya'a, dengan apa yang Allah kehendaki, ila man sya'a, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, mata sya'a kaifa sya'a, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kapan pun yang Allah kehendaki, dan bagaimana pun yang Allah kehendaki. Ya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal yang mereka menolak sifat kalam pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beralasan nanti serupa dengan makhluknya. Maka ini adalah kedustaan atas nama Allah. Karena sangat jelas Allah Subhanahu wa taala di sini ya mengajak bicara kepada Nabi Musa. Dan dalam banyak ayat lain Allah tegaskan wa kallamallahu Musa taklima.
Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Musa taklima, dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Dipertegas. Sehingga tidak boleh kita ragu. Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki, bagaimanapun yang Allah kehendaki, kapanpun yang Allah kehendaki. Bil wadil muqaddas Tuwa, menyuruh Nabi Musa di lembah yang disucikan, ay mutahhar, muqaddas ay mutahhar, yang tersucikan. Tuwa, yaitu lembah Tuwa, wa huwa ismul wadi ala sahih. Tuwa adalah nama lembah atas pendapat yang sahih insyaallah. Kama taqaddam fi surah Thaha, sebagaimana telah lewat dalam tafsir surah Thaha. Tapi kita belum lewat, nanti insyaallah kita akan mendapatinya insyaallah taala. Faqala lahu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, idhhab ila fir'aun innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas, ay tajabbara wa tamarrada wa ata, yaitu Fir'aun telah berlaku sombong, telah berlaku congkak, dan telah banyak melakukan kemaksiatan dan kerusakan di muka bumi. Faqul, katakanlah, hal laka ila an tazakka, ay kullahu, katakanlah kepadanya, hal laka an tujiba ila tariqatin wa maslakin tuzakka bihi, maukah kamu menerima kepada ajakanku untuk menempuh satu tariqah, satu jalan, sehingga engkau bisa tersucikan dari dosa-dosa masa lalumu. Ay taslim wa tuti', yaitu jalan Islam dan jalan ketaatan, jalan berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbik, ay adulluka ila ibadati rabbik. Kalau kamu mau masuk Islam, mau tunduk, mau patuh terhadap Islam, aku akan tunjukkan bagaimana cara beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu. Diajak Islam, masuk Islam. Setelah mau masuk Islam, aku tunjukkan bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dakwahnya. Dakwahnya para nabi dan para rasul adalah ilal Islam, yaitu kepada seluruh manusia agar mereka istislam bit tauhid, supaya mereka berserah diri kepada Allah dengan tauhid wal inqiyad, dan tunduk patuh kepada Allah dengan taat, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu dakwah, inti dakwah daripada seluruh nabi dan para rasul. Bukan tujuannya untuk mendirikan negara, bukan tujuannya untuk mencari kedudukan dan harta, bukan tujuannya untuk mencari ketenaran dan keterkenalan. Bukan demikian, ikhwan fillah azakumullah. Tetapi benar-benar mereka, para nabi dan para rasul, berdakwah ilallah, berdakwah agar supaya manusia beribadah kepada Allah semata. Sehingga ketika mereka memperoleh wasilah apapun, mereka akan gunakan wasilah tersebut untuk menuju tauhid. Ketika Nabi Sulaiman, Nabi Dawud diberi kerajaan, maka beliau jadikan kerajaannya, kekuasaannya untuk menyuruh manusia beribadah hanya kepada Allah semata. Demikianlah kaum muslimin. Perlu kita ingatkan bahwasanya inilah dakwah yang benar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Fatakhsha, yaitu wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, agar supaya engkau takut, ay fasiru qalbuka khadi'an lahu muti'an khashiyan ba'dama kana qasiyan khabithan ba'idan minal khair. Yaitu fatakhsha, kalau engkau beribadah kepada Allah, engkau akan takut kepada Allah, yaitu hatimu akan menjadi tunduk, patuh, taat, dan juga khusyuk. Setelah sebelumnya hatimu adalah kaku, kasar, khabith, jelek,
ba'id minal khair, jauh dari kebaikan. Ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, sehingga dengan beribadah kepada Allah akan tumbuh ketakutan, akan tumbuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahul ayatul kubra. Kemudian untuk meyakinkan Fir'aun, Nabi Musa pun memperlihatkan ayat-ayat Allah yang sangat besar. Ya'ni fa'adhara lahu Musa ma hadhihi ad-da'wa al-haq hujjatan qawiyyah wa dalilan wadihan ala sidqi ma ja'u bihi min 'indillah. Yaitu Nabi Musa menunjukkan, ya, yaitu bersamaan dengan dakwah yang benar ini, dakwah yang pasti benar ini, dakwah ila tauhid wa ila Islam, maka bukan hanya diseru tetapi diberikan bukti-bukti, hujah-hujah yang kuat, dalil-dalil yang gamblang atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakadzdzaba wa 'asa. Tetapi kemudian Fir'aun mendustakan, tidak percaya dan justru menentang Nabi Musa. Ai fakadzdzaba bil haqq, yaitu mendustakan kebenaran, wa khalafa ma amarahu bihi min al-tha'ah, dan menyelisih apa yang beliau perintahkan dengannya dari perkara ketaatan. Wa hasiluhu annahu kafara qalbuhu falam yanfa'il li Musa bi batinihi wala bi zahirihi. Dan akhirnya karena ketika disampaikan ayat-ayat justru dia mendustakan, itu tidak percaya dan justru menantang. Yang pertama mendustakan, tidak percaya. Karena tidak percaya akhirnya menantang, ya, melawan. Maka hasil daripada penentangan, perlawanan tersebut, ya, hasilnya adalah kekufuran, tertutup hatinya, teroveri hatinya. Falan yanfa'il li Musa bi batinihi wala bi dhahirihi, sehingga sama sekali tidak mengikuti Nabi Musa secara zahirnya ataupun batinnya. Karena kadang ada, ya, yakni orang-orang kufar yang zahirnya menentang Nabi, dalam keadaan hatinya tahu beliau adalah Nabi, beliau itu benar, tapi karena kesombongan akhirnya dia kufur. Nah, kalau ini Fir'aun alaihi la'natullah, yakni dia tidak mau mengikuti sedikit pun Nabi Musa, baik di dalam hatinya ataupun di dalam zahirnya. Wa ilmi bi anna ma jaa bihi annahu haqq la yalzamu minhu annahu mu'minun bih. Ya. Dan ini subhanallah, walaupun Fir'aun mengetahui bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar, tetapi dia meyakini enggak harus diikuti. Walaupun benar enggak harus diikuti. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, banyak syubhat yang seperti ini, ya. Saya tahu Nabi Muhammad benar, tapi enggak harus diikuti. Yang akhirnya dia tetap berada di atas kekufurannya. Li'annal ma'rifah ilmul qalbi wal iman amaluh. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, pengetahuan adalah ilmu di dalam hati dan iman adalah konsekuensi amalan, ya, yang harus dikeluarkan dari isi hati tersebut. Wa huwal inqiyad bil haqqi wal khudu'i lahu, yaitu bentuknya adalah tunduk kepada kebenaran, patuh terhadap kebenaran. Tunduk dan patuh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Sekarang terkadang ada syubhat. Hebat sekali kamu bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berdakwah kepada, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hebat sekali kamu. Ya memang hebat. Nah, memang hebat ikhwan fillah azakumullah. Karena orang-orang yang bisa tunduk hatinya dengan Al-Quran dan Sunnah adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang Allah pilih mereka. Jinak hatinya untuk menerima Al-Quran dan Sunnah. Sehingga jangan kita tertipu dengan syubhat-syubhat mereka. Ya. Orang-orang yang mengatakan demikian dikarenakan dia, ya, malas untuk bisa menerima atau bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wa qawluhu thumma adbara yas'a, ay fi muqabalatil haqqi bil batil. Thumma adbara yas'a, yaitu kemudian justru dia berpaling dan membalas kebenaran dengan kebatilan.
menantang kebenaran dengan kebatilan. Wa huwa jam'uhu saharata liqabilu ma jaa bihi Musa min al-mu'jizah al-bahirah. Ketika Nabi Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang sangat nyata, justru dilawan oleh Firaun dengan mendatangkan tukang-tukang sihir yang paling canggih sihirnya untuk melawan mukjizatnya Nabi Musa. Fahasara fanada, maka dia pun segera memanggil kepada kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, dan mengatakan akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Khalid bin Abbas dan Mujahid. Jadi sebelumnya ikhwan fillah azakumullah, Firaun belum mengatakan ini. Tapi setelah didakwai malah dia mengatakan aku adalah Tuhan semesta alam yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Setelah didakwai semakin kufur. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, wa hadhihi al-kalimah qalaha Fir'aun ba'da qawlihi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi bi 40 sanah. Subhanallah. Kalimat ini diucapkan Fir'aun setelah sebelumnya mengatakan ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui bagi kalian dari sesembahan selainku. Artinya rakyatnya suruh menyembahnya. Bi 40 sana, 40 tahun sebelumnya. Karena menganggap ada Tuhan-Tuhan yang banyak. Ketika itu hanya sebatas aku tidak mengetahui ada bagi kalian satu sesembahan pun kecuali aku yang layak untuk disembah, kata Firaun. Tetapi ketika diingatkan oleh Nabi Musa, justru lebih parah lagi mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik, karena mereka pun mengenal dewa-dewa, mengenal berhala-berhala. Kemudian Firaun menyuruh supaya rakyatnya tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Tetapi ketika diingatkan Musa, justru dia mengatakan bahwasanya dialah Tuhan yang paling tinggi. Qala Allah Ta'ala fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan azab di akhirat dan juga di dunia. Ai intaqamallahu minhu intiqaman. Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, ja'alahu bihi ibratan. Allah jadikan azab tersebut sebagai pelajaran, wa nakalan, dan sebagai kecelakaan baginya. Li amsalihi, untuk menjadi contoh bagi orang-orang yang semisal Fir'aun minal mutamarridin fid dunya, yaitu orang-orang yang congkak, sombong di dunia ini. Kenapa Fir'aun bisa mengaku sebagai Tuhan? Karena kecongkakan dan kesombongannya, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berkuasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati bi'sar rifdul marfud, dan pada hari kiamat sesungguhnya itu adalah sejelek-jeleknya yang diikuti. Kama qala ta'ala wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan kami jadikan Firaun sebagai a'immah, sebagai pemimpin-pemimpin yang menyeru kepada neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong sama sekali. Hada huwa sahih fi ma'na al-ayah. Dan ini yang benar dari makna ayat, annal murad biqaulihi nakal al-akhirati wal ula ay ad-dunya wal akhirah. Allah akan timpakan azab di dunia dan di akhirat. Siapa yang tidak mengenal Firaun? Kafirnya orang seluruh dunia ini tahu bahwasanya dulu ada sosok namanya Firaun bertempat di Mesir, memiliki kerajaan, dan kerajaannya masih ada, dan jasadnya masih ada. Ini hujjah yang sangat jelas. Waqilah, dan katakan al-murad bidzalik kalimatahul ula wa tsaniyah. Adapun sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah dua kalimat yang pertama. Yaitu kalimat yang pertama adalah ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu
ada sesembahan yang ada sesembahan bagi kalian selain aku yang berhak. Ya. Mengaku berhak disembah. Ya. Dalam keadaan dia masih meyakini ada Tuhan-Tuhan yang lain, tapi menurut dia yang paling berhak disembah. Ini 40 tahun sebelum Nabi Musa berdakwah kepadanya. Setelah 40 tahun diingatkan, malah lebih parah lagi dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebagian kisah Israiliyat ya, dikatakan itu ketika mengatakan faqala ana rabbukumul a'la adalah ketika sudah berhasil membangun piramid-piramid yang tinggi dan dia berada di atasnya dan kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Sombong dengan bangunan yang tingginya, dengan gedung pencakar langitnya, yang sampai zaman sekarang nggak ada orang yang bisa buat seperti itu. Batu-batu yang besar, ya, para arkeolog, ya, para sejarawan dan arkeolog mereka masih bingung. Ini bawa ini pakai apa ya? Bawa batu ini karena di Mesir tidak ada batu seperti itu. Ini bawanya pakai apa? Dan motongnya pakai apa? Karena motongnya sangat presisi, sangat halus. Motongnya pakai apa? Bawanya pakai apa? Karena batu seperti ini adanya di Yaman atau di Ethiopia. Bawanya dari mana? Di Mesir tidak ada. Berarti sebuah kecanggihan yang sangat luar biasa. Yang orang zaman sekarang pun nggak mampu yang seperti itu. Ya. Siapa muhandisnya? Siapa insinyurnya daripada Firaun namanya? Haman. Ya. Yang nanti akan disertakan dengan Firaun di neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Waqil dan yang mengatakan kufruhu wa isyanuh, yaitu kekufuran dan kemaksiatannya. Wasahih alladzi la syakka fihi al-awwal. Yang sahih insyaallah yang tidak ada keraguan adalah yang pertama, yaitu nakal al-akhirati wal ula, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya di dunia dan di akhirat. Wa qaluhu inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Itulah ya sesungguhnya pada kisah Musa bersama Firaun terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Ai liman yata'idu wa yanzajiru, yaitu bagi siapa-siapa yang bisa mengambil pelajaran penting dan bisa ya mengambil ya kesimpulan untuk menjauh dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya, karena kisahnya Nabi Musa semua orang itu percaya. Semua orang percaya di dunia ini. Ya. Yang muslimnya atau ahlul kitabnya atau orang-orang musyrikinnya mereka percaya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha? Apakah kalian itu lebih sulit penciptaannya dibandingkan langit ketika Allah bangun langit tersebut? Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah tinggikan bangunannya, kemudian Allah sempurnakan langit tersebut. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, Allah buat malamnya itu gelap dan siangnya itu terang. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi Allah Subhanahu wa taala dahaha, Allah hidupkan bumi tersebut. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan airnya dari bumi. Allah keluarkan berbagai macam tumbuhan-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan Allah tancapkan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi tersebut. Mata'al lakum wa li'an'amikum, sebagai kenikmatan bagi kalian dan bagi binatang-binatang ternak kalian. Yaqulu ta'ala muhtajjan 'ala munkiril ba'tsi. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman, memberikan hujjah terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, fi i'adatil khalqi ba'da bad'ihi, yaitu mengenai diulanginya penciptaan seluruh makhluk ya, setelah matinya. A antum ayyuhan nas, apakah kalian wahai sekalian manusia, asyaddu khalqan minas sama, lebih rumit penciptaannya dibandingkan langit? Ya'ni balis sama asyaddu khalqan minkum,
Bahkan langit itu jauh lebih dahsyat, lebih rumit penciptaannya dibandingkan kalian. Kalian itu sangat kecil sekali dibandingkan langit. Enggak ada apa-apanya. Ya. Kama qala ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Benar-benar sungguh-sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar dibandingkan penciptaan manusia. Sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan yang semisalnya? Tentu saja. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala sang maha pencipta lagi maha berilmu. Lagi maha berilmu. Faqauluhu banaha, Allah bangun langit tersebut, fassarahu biqauli rafa'a samkaha fasawwaha. Yaitu Allah bangun tersebut, Allah tinggikan langit, fasawwaha, kemudian Allah sempurnakan langit tersebut. Ay ja'alaha 'aliyatal bina, Allah jadikan langit itu sangat tinggi bangunannya, ba'idatal bina, sangat jauh kita untuk bisa mencapainya. Mustawiyal arja, bahkan ukurannya sangat simetris, sangat proporsional. Mukallalatan bil kawakib fil lailah adh-dhuluma, dan dihiasi dengan bintang-bintang di malam hari yang sangat gelap. Subhanallah. Wa qawluhu wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malamnya itu gelap dan Allah keluarkan duhanya itu siangnya menjadi terang. Ai ja'ala lailaha mudlaman aswada halikan, Allah jadikan malamnya itu gelap hitam. Wa naharaha mudhi'an musyriqan nayran wadihan, Allah jadikan malamnya, Allah jadikan siangnya penuh dengan cahaya, penuh dengan sinar, terang, gamblang jelas. Qala Ibnu Abbas aghtasha lailaha adlama, Allah gelapkan malamnya. Demikian qala Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair wa jamaah katsirun. Ditafsirkan oleh sebagian banyak ulama. Wa akhraja duhaha ay anara naharaha, Allah lah yang memberikan sinar, menerangi bumi ini di waktu siang, dan yang memberikan kegelapan bumi ini di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah yang namanya matahari itu dia berani untuk terbit dari arah timur kecuali dia sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah meminta izin untuk terbit dari arah timur. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu min haitsu taghrub," terbitlah kamu dari arah biasa kamu tenggelam. Itulah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, hadisnya Bukhari. Sangat jelas. Sehingga kita manusia yang otaknya ini sangat kecil, yang tubuhnya saja kecil dibandingkan bumi ini, otaknya sangat kecil sekali dibandingkan daripada bumi ini, kita tidak tahu. Sehingga kita tinggal beriman saja bahwasanya yang namanya matahari meminta izin setiap hari. Jangan kita akal-akalkan. Lalu bagaimana? Kalau di sini siang, di sana malam. Kalau di sana malam, di sini siang. Itu karena akalmu, otakmu yang tidak mampu untuk memikirkan, tidak melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangankan kita bisa mengerti bahasanya matahari, bahasanya semut yang di sekitar kita nggak tahu semut itu ngomong apa. Atau jangan semut yang terlalu kecil, ayam, ayam subhanallah yang berkokok setiap hari, yang itu memberitahu kita bahwasanya ada malaikat rahmat yang turun. Kita nggak tahu bahasanya. Malaikat rahmat turun. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah dengan bahasanya. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka min
fadlik kalau mendengar kokokan ayat. Kita nggak tahu tasbihnya bebatuan, tasbihnya pepohonan. Kita nggak tahu tasbihnya gunung, marahnya langit, gunung dan bumi. Ketika mendengar orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, ya, kita nggak tahu. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir saja langit itu mau hancur, mau runtuh. Hampir-hampir saja gunung itu mau hancur. Hampir-hampir saja itu yang namanya bumi mau membelahkan diri. Ketika mendengar orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Dan kita tinggal beriman. Tapi kita nggak tahu bahasanya. Tinggal kita beriman. Karena kita nggak tahu, maka kita beriman kepada Allah Al-Alim, Al-Alim, yang maha berilmu terhadap segala sesuatu. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kita tinggal beriman saja. Kemudian qauluhu wal arda ba'da dzalika da'aha, dan bumi setelah itu Allah hidupkan, yakni akhraja minha ma'aha wa mar'aha, Allah keluarkan darinya airnya dan juga tumbuhan-tumbuhannya. Ya. Taqaddam fi surati Hamim As-Sajdah, telah lewat dalam tafsir surah Hamim As-Sajdah. Ya, tetapi kita belum lewat, insyaallah kita akan lewat insyaallah. Annal arda khuliqat qabla khalqis sama, bahwasanya bumi diciptakan sebelum diciptakannya langit. Ya, bumi diciptakan sebelum diciptakannya langit. Walakin innama duhiyat ba'da khalqis sama, akan tetapi dihidupkan bumi tersebut setelah penciptaan langit, bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwah ila al-fi'l. Yaitu bima'na bahwasanya Allah mengeluarkan ya apa-apa yang sebelumnya mati kemudian menjadi hidup. Ya, ini quwwah ilal fi'il. Yang sebelumnya itu mati menjadi padat kemudian menjadi bisa diolah. Maksudnya demikian. Ya. Sehingga bumi tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit. Ya. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan langit, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi ini. Ya. Memang ada beberapa ulama yang berpendapat berbeda, ya. Bisa dilihat dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Tetapi yang intinya ikhwan fillah azakumullah, ya, kalau yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini sesuai dengan urutannya di sini. Ya. Yaitu bukan berarti disebutkan bumi setelah Allah ciptakan langit, itu tidak bertentangan. Karena Allah ciptakan bumi dulu, kemudian baru langit, Allah sempurnakan langit, barulah kemudian Allah hidupkan bumi. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini membantah teori siapa itu? Bahwasanya bumi ini adalah ini dan itu dalam fisika. Apa ini? Teori apa ini? Saya nggak tahu. Ya. Daripada ngajarin teori seperti itu, ajarilah teorinya Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selesai sudah. Selesai. Allah yang menciptakannya dan Allah Maha Tahu. Ya. Bahkan ketika muncul teori-teori fisika tersebut, teori apa sih namanya itu? Saya lupa. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengingkarinya. Karena secara khabar mereka sama dengan kita. Ya, secara khabar sama. Kalau mereka belum merubah Injilnya, Tauratnya, maka khabarnya sama antara kita dengan mereka. Cerita-cerita yang Allah sampaikan dalam kitab-kitabnya sama. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Pertama kali Allah ciptakan pena, kemudian Allah tuliskan takdirnya. Semuanya sama. Sehingga tidak heran. Banyak kisah-kisah yang sama. Kalau masalah kisah, sama. Ya, karena Allah yang menurunkannya. Dengan catatan mereka tidak merubahnya. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi, qala haddatsana Abdullah bin Ja'far ar-Raqi, qala haddatsana Ubaidullah yakni Ibnu Umar. An Zaid bin Abi Unaisah an Minhal bin Amr an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma
Beliau mengatakan dahaha wa dahyuha an akhraja minha al-ma' wal mar'ah. Yaitu dihidupkannya adalah dikeluarkannya air dan tanaman-tanaman. Ya, jadi bumi ini sebelumnya ini padat dan mati setelah Allah ciptakan, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan ya airnya, ya Allah keluarkan airnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Setelah Allah keluarkan air, syaqqaqal anhar, air itu mengalir, akhirnya membentuk celah-celah sungai. Ya. Wa ja'ala fiha al-jibal war-ramal was-subul wal-akam. Dan Allah jadikan di bumi tersebut adanya gunung-gunung, adanya batu-batu, adanya jalan-jalan dan berbagai macam ya perkara yang bermanfaat bagi manusia. Ya, fadzalika qauluhu wal arda ba'da dzalika dahaha. Itulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya buat bumi tersebut hidup. Ya. Wa qawluhu wal jibala arsaha ay qarraraha wa athbataha wa akkadaha fi amakiniha. Wal jibala arsaha maknanya Allah Subhanahu wa taala yang tancapkan gunung tersebut, Allah kokohkan ya, Allah bangun pada tempatnya. Wa huwal hakimul alim, dialah Allah yang maha hikmah lagi maha mengetahui. Ar-ra'uf bi khalqihi rahim, yang sangat baik ya, yang sangat sayang terhadap makhluk-makhluknya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, manfaat dari gunung tersebut sangat luar biasa bagi kita. Qala al-Imam Ahmad, hadatsana Yazid bin Harun, qala akhbarana al-Awwam bin Hawshab an Sulaiman bin Abi Sulaiman an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ardha ja'ala at-tamid, fala khalaqal jibal fa alqaha 'alayha." Ketika Allah ciptakan bumi, bumi tersebut masih ya berguncang. Maka Allah ciptakan gunung, kemudian ditancapkan di atas gunung. Fastaqarrat, akhirnya bumi tersebut menjadi tenang. Fata'ajjabatil malaika min khalqil jibal, maka malaikat pun mereka kagum terhadap penciptaan daripada gunung-gunung tersebut. Faqalat ya Rabbi, malaikat mengatakan wahai Rabbku, fahal min khalqika ashad minal jibal, apakah ada dari makhlukmu yang lebih dahsyat daripada gunung? Qala na'am. Allah menjawab na'am, ada, yaitu al-hadid, besi. Qalat ya Rabbi, wahai Rabbku, fahal min khalqika ashad minal hadid? Kemudian malaikat menanyakan lagi, apakah ada dari makhlukmu yang lebih dahsyat daripada besi? Qala na'am, an-nar. Maka Allah menjawab nar, api. Ya. Qalat, maka kemudian malaikat bertanya lagi, "Rabbi, fahal min khalqika ashad minan nar?" Apakah ada dari makhlukmu yang lebih dahsyat daripada api? Qala na'am, ada, al-ma, yaitu air. Ya. Jadi apa urutannya tadi? Gunung, kemudian besi, setelah besi, api, kemudian air. Qalat ya Rabbi, fahal min khalqika syai' ashad minal ma'? Wahai Rabbku, adakah dari makhlukmu yang lebih dahsyat penciptaannya atau lebih kuat dibandingkan air? Qala na'am, ar-rih, ada, yaitu rih, angin. Qalat ya Rabbi, fahal min khalqika syai' ashad min ar-rih? Ya. Kemudian malaikat bertanya lagi, wahai Rabbku, adakah ya ciptaanmu yang lebih dahsyat dibandingkan angin tersebut? Qala na'am, ada, ibnu Adam. Ya, yaitu ibnu Adam, keturunan Adam. Yatasaddaqu bi yaminih, yukhfiha min shimalih, yaitu Bani Adam yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Dengan catatan ya, jadi yang lebih dahsyat dibandingkan makhluk-makhluk Allah tadi yang sangat dahsyat adalah seorang keturunan Adam yang dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya, yaitu maksudnya disembunyikan sampai tidak ada yang tahu. Subhanallah. Fadhalikum mendengarkan adzan dulu.
وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال علي bin Abi Thalib mengatakan lama khalaqallahu al-ardha khamasat ketika Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan bumi ini seperti ya hamparan begitu saja, putih tidak ada isinya. Waqalat, kemudian bumi itu mengatakan takhluqu alayya Adam wa dzurriyyatuh. Ya Allah, Engkau telah ciptakan atasku Adam dan keturunannya. Yulquna alayya natnuhum wa ya'lamuna alayya bil khataaya. Di mana mereka telah memasukkan atasku natnuhum, hal-hal yang tidak baik, dan mereka telah berbuat di atasku dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Fa arsahallahu bil jibal, maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan gunung tersebut ya supaya diam, supaya kokoh, supaya tidak berjalan dan bergoyang, maka Allah kokohkan dengan gunung. Wa minha ma tarawun, di antaranya ada gunung yang kalian lihat. Wa minha ma la tarawun, dan di antaranya ada gunung yang tidak kalian lihat. Wa kana awwalu qararil ard kalahmil jazur idza nuhira yukhtalaju lahmu. Dan pertama kali bumi ketika baru diciptakan seperti daging ya daging hewan yang mau disembelih, yaitu yukhtalaju lahmu, ketika baru disembelih itu dagingnya bergoncang ya kan, kalau kita sembelih kan dagingnya goncang ya, seperti itu dagingnya goncang. Kemudian Allah ya menancapkan gunung untuk mengokohkan dan supaya tidak bergoncang bumi tersebut. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengingatkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang ada di langit dan di bumi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pada ayat yang berikutnya. Itu untuk mengingatkan fa idza ja'atit tamatul kubra, yaitu ketika datang ya musibah yang terbesar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika itu manusia ya baru mengingat-ingat apa yang dulu mereka lakukan, padahal sebelumnya lupa. Tetapi ketika bencana terbesar yaitu hari kiamat itu datang, semua masa lalu dari perbuatan jeleknya dia ingat. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka jahim bagi siapa-siapa yang melihatnya. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim itu menyala-nyala di hadapannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu terbentang di hadapannya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya kepadamu mengenai kapan terjadi hari kiamat. Jawablah, fima anta min dzikraha, tanya kepada mereka, kamu sudah siap-siap? Kalau ada orang, kapan hari kiamat? Emang kamu sudah siap kalau terjadi besok atau sekarang? Fima anta min dzikraha, apakah engkau sudah siap-siap sehingga engkau menantang kematian, menantang hari kiamat? Ya. Subhanallah, jawaban yang sangat luar biasa dari Allah. Ya, untuk membantah, membungkam orang-orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, yang biasanya mereka bertanyakan, kapan terjadinya? Katanya seperti ini hari kiamat. Seperti dua jari, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kapan? Maka jawablah, fima anta min dzikraha, apakah kamu sudah siap-siap sehingga kau bertanya seperti itu? Ya. Ila rabbika muntahaha, di mana semuanya akan kembali kepada Allah. Innama anta munziru man yakhshaha, hanyalah engkau ya Nabi Muhammad memberikan peringatan bagi orang-orang yang takut. Ka'annahum yawma yarawnaha, ya, ketika itu pada hari kiamat
mereka tidaklah melihat dunia, ya. Lam yalbathu, tidaklah mereka tinggal di dunia illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali sesaat di waktu sore atau sesaat di waktu siang. Ini dunia. Kalau kita berada di akhirat, kita akan memandang dunia itu 'ashiyatan aw duhaha, sesaat di waktu sore atau sesaat di waktu siang, atau sa'atan minan nahar, atau sesaat di waktu siang. Ya ta'arafuna bainahum, kalian berkenalan, setelah itu selesai. Itulah dunia. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman, fa idza ja'atit tamatul kubra wa huwa al-yaumul qiyamah, yaitu apabila datang hari kiamat. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, sumiyat bidzalik li'annaha tatimu ala kulli amrin ha'il wa mufdi'. Ya, dinamakan kiamat itu dengan tamatul kubra, bencana yang paling besar, dikarenakan terjadinya pada hari tersebut bencana yang paling dahsyat, ya, yang menunjukkan perkara-perkara yang sangat mengerikan, ya, yang belum pernah kita lihat. Kama qala ta'ala, was-sa'atu adha wa amar, sesungguhnya hari kiamat itu sangat dahsyat dan sangat pahit, ya. Yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, ay hina idzin yatadzakkaru ibnu adam jami'a 'amalihi khairihi wa syarrihi khairahu wa syarrah, yaitu ketika itu Bani Adam akan mengingat seluruh amalannya, yang baiknya ataupun yang buruknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari itu semua manusia akan ingat, wa anna lahu dzikra, dan bahwasanya ya baginya diingatkan. Wa burrizatil jahimu liman yara, ay udhiharat lin-nadhirin fara'aha an-nasu 'iyanan, yaitu burrizatil jahim, neraka jahanam diperlihatkan bagi siapa-siapa yang melihat. Maka manusia ketika itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri, akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri yang namanya neraka jahanam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa amma man dhahar, adapun orang-orang yang melampaui batas, ay tamarrada wa'ata, orang-orang yang dia melampaui batas, ya, congkak, sombong, bermaksiat, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, ay qaddamaha ala amri dinih wa ukhrahu, dia lebih mengedepankan dunia dibandingkan perkara agamanya, dibandingkan urusan nanti di akhiratnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahanam itu dibentangkan, diperlihatkan bagi dia. Ya. Ay fa inna masirahu ilal jahim, tempat kembalinya adalah neraka jahim. Wa inna mat'amahu minaz zaqum, makanannya adalah buah zakum. Ta'amul athim, makanannya orang-orang yang jelek. Ya, yang kalau dimakan akan mendidihkan seisi perut. Wa mashrabahu minal hamim, dan minumannya adalah air yang mendidih, dididihkan dengan api neraka jahanam. Allahu musta'an. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, menahan dari hawa nafsunya, ay khafal qiyam baina yadayillah wa humallahi fihi, yaitu dia takut dia akan berdiri sendiri mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menghukuminya dengan hukum yang paling adil. Tidak akan ada pembela ketika itu. Seorang diadili di dunia ada pembelanya, ya, tetapi subhanallah di akhirat, ya, hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Saksinya adalah bumi yang kita pijak. Saksinya adalah lisan, kulit, tangan, tubuh kita. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yaitu orang-orang yang menahan
dari hawa nafsu dirinya, waraddaha ila ta'a maulaha, dan dia arahkan hawa nafsunya kepada ketaatan. Ya, nafsu makannya dia arahkan pada yang halal. Nafsu birahinya dia arahkan pada pernikahan. Ya, dan berbagai macam yang demikian. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga terbentang bagi dia. Ay munqalibahu wa masirahu wa marji'ahu ilal jannahil faiha. Tempat kembalinya, ya, tempat tinggalnya adalah di dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Tsumma qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu mengenai hari kiamat, kapan terjadinya? Fima anta min dzikraha. Ya, sudahkah kamu mengingatnya? Sampai-sampai bertanya seperti itu. Ila rabbika muntahaha. Kepada Rabbmu lah seluruhnya kembali. Ai laisa ilmuha ilaik wa la ila ahadin minal khalq. Yaitu ilmu tentang kapan terjadi hari kiamat bukan kepadamu ataupun bukan kepada yang lainnya dari makhluk Allah. Bal maradduha wa marji'uha ila Allah, bahkan semuanya dikembalikan kepada Allah. Wa huwa alladhi ya'lamu waqtaha 'ala ta'yin. Dialah Allah yang satu-satunya mengetahui kapan terjadinya. Ya, thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Sungguh sangat berat di bumi, di langit dan di bumi, di mana hari kiamat itu tidaklah datang kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Sedangkan mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau tahu mengenainya. Qul innama ilmuha 'indallah, katakanlah kepada mereka ilmunya di sisi Allah. Ya. Wa qala hahuna ila rabbika muntahaha, yaitu hanya kepada Rabbnya semua perkara itu berakhir. Walihada lamma sala Jibril Rasulullah an waqti sa'ah. Oleh karena itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah mengenai hari kiamat, Jibril pun mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Wa qawluhu innama anta munziru man yakhshaha, ay innama ba'athtuka litunziran nas wa tuhadzirahum min ba'sillah wa 'adzabih. Tetapi tujuan aku utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah mengenai ancaman-ancaman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Faman khasyiyallah wa khafa maqamah wa wa'idah, maka barang siapa yang takut kepada Allah, takut dengan kedudukan nanti kita berhadapan langsung dengan Allah, takut dengan ancaman-ancaman Allah, ittaba'aka, pasti orang tersebut akan mengikuti sunnahmu. Kalau dia takut kepada Allah, pasti dia akan mengikuti sunnah Rasul, bukan mengolok-olok sunnah, bukan mengolok-olok Nabi. Ya, pasti akan mengikuti. Fa'aflaha wa anjah, maka dia pun akan selamat dan bahagia. Wal khaiba wal khasar, adapun kerugian dan kebinasaan ala man kadzdzabaka wa khalafak, terhadap orang-orang ya yang mendustakanmu dan menyelisihimu. Ya. Wa qawluhu ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ai idza qamu min kuburihim, ketika manusia bangkit dari kuburnya ilal mahsyar, ke padang mahsyar, yastaqsiruna muddatal hayatid dunya, dia akan menganggap kehidupan dunia itu sangat pendek. Hatta ka'annaha 'indahum kanat 'ashiyatan min yaum aw duha min yaum, sampai mereka hanya membandingkan bahwasanya hidup di dunia itu seperti sesaat di waktu siang, sesaat di waktu sore. Demikian ditafsirkan Juwaybir dari Hafs bin Abbas. Beliau menafsirkan amma ashiyah fama baina adh-dhuhri ila ghurubi syams. Ashiyah seperti layaknya dari zuhur ya sampai terbenamnya matahari. Al-duhaha ma baina tulu'i syams ila nisfin nahar. Ya, sampai ya dari terbitnya matahari sampai pertengahan siang. Wa qala qadada waqtu dunya fi a'yunil qaumi hina 'ayanul akhirah. Itu adalah waktu dunia di mata
ya manusia ketika mereka menyaksikan akhirat. Demikian akhir tafsir surah An-Naziyat, walillahil hamdul minnah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kesimpulannya daripada ayat ini sangat luar biasa, mengingatkan kita. Yang pertama diingatkan mengenai malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa kita. Ya. Diingatkan tentang tiupan sangkakala. Diingatkan dengan dakwah, ya, bahwasanya kita harus mengisi kehidupan dunia ini dengan dakwah ila tauhid was sunnah. Dan setelah itu diingatkan kehidupan kita di dunia. Hidup itu apa di dunia ini? Ya. Kemudian setelah itu diingatkan tentang hari kiamat dan kembali tentang surga dan neraka. Itu kesimpulannya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita untuk mengumpulkan perbekalan menuju negeri akhirat. Ya. Karena dunia ini sangat sementara jika dibandingkan dengan akhirat. Dan terakhir kita sampaikan ikhwan fillah azakumullah, ya, orang-orang yang mereka congkak dan sombong tidak percaya tentang hari kiamat, ya, mau tidak mau mereka akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa itu hari kiamat, apa itu hari kebangkitan, apa itu neraka. Oleh karena itu jangan sampai terjadi, terbesit dalam hati kita keraguan-raguan tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Karena itu sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti, tidak boleh sedikit pun ragu terhadap perkara tersebut. Ya, tidak boleh sedikit pun. Dan tadi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara menjawab syubhat-syubhat, ya, orang-orang yang tidak percaya tentang hari akhir. Ya. Kalau ada yang bertanya, ya, tentang hari akhir tersebut, kamu sudah siap-siap apa? Sudah siap-siap apa? Ya. Ini jawaban yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruhnya akan kembali kepada Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.